Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang soal-soal pH larutan atau derajat keasaman. Nah, di sini ada kita tampilkan 3 soal. Ya. Untuk soal yang pertama, perhatikan data pengujian pH beberapa sampel. Jadi ini ada beberapa sampel air limbah yang pH-nya diketahui, yang ditanya di soal, maka air limbah yang tercemar asam adalah. Nah, di sini konsepnya bahwa jangan lupa ingat bahwa pH asam, ya, pH asam itu lebih kecil dari 7, ya. Nah, jadi konsepnya adalah pH asam itu lebih kecil daripada 7. Jadi dengan demikian kita tinggal cari aja di situ mana yang pH-nya lebih kecil daripada 7, ya. Nah, jadi yang lebih kecil daripada 7 ini ada 5,2 ya, sama 4,3 ya. Berarti punyanya larutan air limbah R sama T ya. Berarti R dan T. R dan T, jadi jawabannya itu C. Ya, oke. Jadi nomor 1 itu jawabannya C. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, nah ini udah masuk perhitungan. Jadi untuk soal nomor 2 yang ditanya di soal, tentukan konsentrasi H positif dalam 100 ml larutan CaOH2 kali 0,025 molar. Ya. Nah, kita ingat kembali bahwa dalam menentukan konsentrasi H positif ini perlu kita ketahui dia bersifat asam atau bersifat basa. Nah, jadi CaOH2 kali ya, CaOH2 kali ini merupakan larutan yang bersifat basa. Ya, jangan lupa catatan yang sebelumnya pernah diajarkan bahwa CaOH2 kali itu termasuk senyawa basa kuat. Nah, untuk basa kuat, apa rumus yang kita pakai? Nah, untuk basa kuat itu pertama kita cari dulu rumus konsentrasi OH minusnya. Ya. Konsentrasi OH minus. Kalau basa dia pakai konsentrasi OH minus. Konsentrasi OH minus itu sama dengan molaritas kali valensi basa. Ya, molaritas kali valensi basa. Nah, jadi di sini valensinya ini yang 2 tadi. Ya. Nah, jumlah OH-nya. Jadi kita lihat aja jumlah OH-nya itu. Ya. Di sini kan jumlah OH-nya itu ada 2. Nah, berarti inilah B-nya ya. Itulah valensi basanya. Nah, jadi kita masukkanlah ke rumus yang ini. OH minus sama dengan molaritas dikalikan dengan valensi basa. Oke, ke langkah selanjutnya kita hitung. Berarti ini sama dengan molaritasnya itu 0,025 molar dikalikan valensinya 2 ya. Berarti dapatnya 0,05 ya. 0,05 molar. 0,05 molar itu sama aja dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, selanjutnya ini masih OH minus. Yang ditanya di soal itu adalah konsentrasi H positif. Jadi jangan lupa ya, ingat kembali bahwa konsentrasi H positif dikalikan dengan konsentrasi OH minus itu totalnya sama dengan 10 pangkat minus 14. Ya. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Berarti konsentrasi H positif ya, konsentrasi H positif dikali dengan ya, konsentrasi H positif dikali dengan OH minusnya tadi dapatnya 5 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Nah, ini nanti kita hitung berapa dapat konsentrasi H positifnya ya. Berarti nanti 10 pangkat minus 14 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini berarti dapatnya itu 1/5 0,2 ya, 0,2. Berarti 0,2 kali 10 pangkat minus 12 atau sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 13 molar. Ya. Nah, itu jawabannya. 2 kali 10 pangkat minus 13 ya.
Jadi tadi untuk yang nomor apa? Untuk yang nomor 2 itu jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 13 ya, minus 13. Oke, ini minus 13, 2 kali 10 pangkat minus 13. Kita ganti dulu nih. Dua kali 10 pangkat minus 13. 2 kali 10 pangkat minus 13 molar ya. Karena yang ditanya itu adalah konsentrasi H positif. 2 kali 10 pangkat minus 13, ini jawabannya yang E ya. Jawabannya E. Oke. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3, nah, yang ditanya di sini pH daripada larutan asam sulfat 0,01 mol, volumenya 250 ml. Nah, tahap awal kita cari dulu molaritasnya ya. Jadi tahap awal kita cari molaritasnya. Molaritas itu rumusnya mol dikalikan dengan 1000 per V ya. Jadi nanti ini kita oke. Nah, cari dulu rumus cari molaritasnya dulu ya, molaritas sama dengan mol ya, mol kali 1000 per volume ya, mol kali 1000 per volume. Nah, berarti ini tinggal masukkan aja, molnya itu 0,01 mol, berarti 0,01 dikalikan 1000 per ya, volumenya itu dalam mililiter 250. Oke, nah ini bisa kita coret-coretkan nih. 1000 bagi 250 dapat 4 ya, berarti 0,01 kali 4. Nah, 0,01 kali 4 itu dapatnya ya, 0,01 kali 4 itu berarti dapatnya 4 kali 10 pangkat minus 2 ya. 4 kali 10 pangkat minus 2 molar. Oke, nah ini belum selesai. Ingat kembali ya. Nah, ingat kembali bahwa asam sulfat ya, asam sulfat ini merupakan asam kuat ya. Nah, jadi jangan lupa asam sulfat ini adalah asam kuat. Nah, jadi untuk asam kuat, ingat kembali rumus mencari asam kuat ya. Jadi kita ingat kembali untuk mencari rumus konsentrasi H positif asam kuat. Nah, untuk asam kuat, rumus konsentrasi H positifnya ya, itu adalah konsentrasi H positif sama dengan molaritas dikali valensi asam. Nah, berapa valensi asamnya? Kita lihat tadi bahwa untuk asam sulfat ini jumlahannya ada 2 ya, jumlahannya ada 2. Berarti itulah valensi asamnya. Berarti ini valensi asamnya 2 ya. Valensi asamnya 2. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja harga molaritasnya udah ada 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti ini kita masukkan molaritasnya 4 kali 10 pangkat minus 2 kali valensinya 2 ya. Berarti dapatnya 8 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, itu masih H positif, pH sama dengan, jangan lupa, min log konsentrasi H positif, min log 8 kali 10 pangkat minus 2, atau bisa langsung dari sini lihat pangkatnya berapa, berarti 2 min log 8. Ya. 2 min log 8. Nah, ini kalau kita selesaikan lagi, 2 min log 8 ini sama aja dengan 2 kurang, ya, log 8 itu adalah 2 pangkat 3, ya, 2 pangkat 3. Jadi secara matematisnya ini sama dengan 2 dikurang 3 log 2, ya. 2 dikurang 3 log 2. Nah, berarti itulah pH-nya ya.
Jadi jawabannya itu untuk menentukan pH-nya tadi, ya pH daripada larutan asam sulfat itu berarti ini jawabannya. 3 dikurang 2 dikurang 3 log 2 ya. Itu harga pH-nya. Nah, maka nomor 3 itu jawabannya yang A. Ya. Nomor 3 yang A, nomor 2 tadi yang E, ya nomor satunya tadi C. Nah, jadi dengan demikian jangan lupa di sini untuk asam kuat rumus ya. Nah, rumus menghitung daripada konsentrasi H positif ya, molaritas kali valensi. Oke, inilah cara penyelesaian untuk soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Ya, kita lanjut. Nah, kita ambil soal yang berikutnya. Nah, lihat ya. Soal yang berikutnya ini soal nomor 4. Soal nomor 4. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 ya, untuk soal nomor 4 ini dibilang bahwa asam oksalat itu mengalami 2 kali reaksi ionisasi ya. Nah, makanya dibilang di sini dia merupakan asam lemah bivalen ya. Bivalen itu berarti 2 kali reaksi ionisasi untuk menghasilkan 2 H positifnya. Jadi sini harga Ka-nya ada 2 ya. Yang pertama harga Ka-nya 5,6 kali 10 pangkat min 2, satu lagi Ka2-nya 5,4 kali 10 pangkat min 5 ya. Yang ditanya di soal, tentukan pH larutan H2C2O4 0,1 molar ya. Nah, jadi yang ditanya ini dia. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini rumus apa yang mau dipakai. Nah, bahwa H2C2O4 ini merupakan asam lemah ya. Jadi ini merupakan asam lemah. Jangan lupa asam lemah yang ada Ka-nya mencari konsentrasi H positif itu adalah akar ya, akar Ka dikali molaritas. Nah, karena di sini harga Ka-nya itu ada 2 ya, harga Ka-nya ada 2, maka nanti pilihlah Ka yang terbesar ya. Nah, jadi di sini konsepnya nanti di antara 2 harga Ka ini kita pilih ya. Nah, jadi yang kita pakai nanti ini adalah harga Ka yang terbesar ya. Jadi kita pilih Ka yang terbesar ya. Nah, berarti Ka yang terbesar itu adalah yang ini ya. 5,6 kali 10 pangkat 5,6 kali 10 pangkat minus 2. Berarti untuk kita masukkan ke rumus konsentrasi H positif akar Ka kali M ini, maka yang kita pakai itu harga Ka-nya itu ya. Oke. Tinggal kita masukkan. Berarti H positif sama dengan ya akar Ka-nya di situ 5,6 kali 10 pangkat minus 2. Ya, 5,6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, selanjutnya ya dikalikan lagi dengan molaritas ya. Molaritasnya tadi 0,1. Ya 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1. Nah, ini kita buat aja dia jadi 56 kali 10 pangkat minus 4 jadinya. Ya, 56 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini sama aja kita dapat bahwa ya, berarti konsentrasi H positif itu sama dengan ya akar 56 kali 10 pangkat minus 2. Jadi untuk mencari pH-nya berarti pH-nya sama dengan ya min log ya. Min log akar 56 kali 10 pangkat minus 2 ya. Atau kalau langsung kita lihat pangkatnya berarti 2 dikurang log akar ya akar 56 ya. 2 dikurang log akar 56. Nah, jadi dengan demikian itu jawaban untuk soal yang nomor 4 ya. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Nah, ini dia tadi. Ini tanya pH harganya 2 kurang
log akar 56. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Kita lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, di sini yang ditanya konsentrasi H positif ya. Konsentrasi H positif, asam format. Asam format yang rumusnya HCOOH, jadi yang ditanya itu adalah konsentrasi H positifnya. Lalu harga Ka-nya udah ada ya, harga Ka-nya ini 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, nanti kalau perlu kita hitung ya, sekiranya nanti perlu menghitung MR daripada asam format itu, tinggal dijumlahkan aja ya. Hanya ada 2, C-nya 1, O-nya itu ada 2 ya. Berarti kalau hanya itu 2 ditambah C-nya 12 tambah O-nya 16 kali 2 32 ya. 32 berarti 44 46. Nah, itu massa molekul relatif daripada asam format. Nah, jadi karena asam format ini merupakan asam lemah ya, jadi karena dia merupakan asam lemah, maka rumus yang kita pakai ya, rumus yang kita pakai itu adalah konsentrasi H positif ya. Jadi rumus yang kita pakai tadi yang menggunakan Ka, berarti di sini mencari konsentrasi H positif sama dengan akar ya, akar Ka kali molaritas. Nah, yang jadi masalah di sini molaritasnya kita belum tahu, berarti cari dulu molaritas ya. Nah, molaritasnya ini karena ada gram ya, ada mr dan ada volume dalam mililiter. Rumus yang kita pakai adalah gram per mr dikalikan dengan 1000 per volume. Ya, tinggal masukkan harganya. Berarti molaritasnya sama dengan 2,3 per mr-nya tadi 46 dikalikan dengan 1000 per volumenya 250 ya, tinggal kita coret-coretkan. 1000 dibagi 250 dapat 4. 2,3 per 46 itu dapatnya 0,05 ya. Berarti 0,05 kali 4. Berarti molaritasnya kita dapat ini 0,2 molar ya. 0,2 molar. Nah, itu molaritasnya. Berarti harga molaritas tadi yang 0,2 molar ini kita masukkan ke rumus ini beserta harga Ka tadi ya. Nah, jadi kita selesaikan, maka dapatlah konsentrasi H positifnya sama dengan akar daripada Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan molaritasnya 0,2. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat minus 1. Ya. Nah, ini berarti kita selesaikan. Dapatnya nanti kalau kita kalikan semua bisa jadi 36. Ya, kali 10 pangkat minus 6. Ya, 36 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini sama aja dengan konsentrasi H positifnya jadi 6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya, 6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ya, karena yang ditanya itu adalah konsentrasi H positif, ya berarti jawaban itu sampai di sini aja selesainya ya. Nah, berarti ini dia. 6 kali 10 pangkat minus 3 molar ya. Berarti jawabannya yang B. Untuk soal nomor 5 tadi ya. Berarti nomor 5 jawabannya B. Jangan lupa rumus yang dipakai tadi H positif ya. Akar Ka kali M ya. Konsentrasi H positif akar Ka kali M. Oke, dan kemudian di sini digunakan juga rumus molaritas gram per mr kali 1000 per V. Ya, jadi dengan demikian ini jawaban untuk soal yang nomor 5.